Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Nah, terima kasih nih. Ternyata udah 20.000 subscribernya, nggak gue liatin ya. Terima kasih buat lu yang udah sering nonton video gua, like, komen, yang udah subscribe. Terima kasih, semoga lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini gue mau ngebahas skema Liga Champions, apa aja yang akan terjadi, karena udah ada beberapa klub yang lolos. Nah, ada juga yang masih berjuang dan ada juga yang udah pasrah, kayaknya udah nggak tahu harus berbuat apa nih. Dan gue juga akan membahas tadi pagi pertandingan City lawan Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ini klub aneh menurut gue ya. Kayak apa nanti akan gue bahas. Ini katanya duel sultan kayaknya. Ya, duel skill individu dan pemain taktik. Ya, jadi kayak apa? Tapi sebelumnya gua mau ngajak lu nih 20.000 subscriber gua atau lu yang belum subscribe buat dengerin podcast Bola Banget yang tayang tiap hari Jumat di aplikasi Noise. Jadi buat yang belum download, di-download dulu aplikasi Noise. Jadi di situ kita membahas bola dengan data dan penuh tawa bareng teman gue Jerry Arvino, sportcaster yang bawain acara Liga 1, NBA. Nah, digabung sama gue stand up comedy kayak apa, pokoknya wah, lu harus dengerin podcast Boba. Karena apa? Selain lu bisa dengerin, lu bisa dapat wawasan dan ketawa-ketawa, lu juga bisa dapat teman yang udah gabung bareng grup Telegram podcast Boba, namanya grup Telegram PSBB. Itu dari seluruh Indonesia udah gabung di situ dan dijamin apa ya? Orangnya seru-seru, nggak bakal baper karena udah kesaring. Karena apa ya? Bukan bocil-bocil kematian, bukan bocil laknat, bukan bocil yang sok ngerti bola di TikTok, tapi ini orang-orang yang udah kesaring. Jadi lu di situ bisa punya temen, link baru, insight baru, dan yang pasti ada info-info terbaru. Karena yang luar biasanya adalah ternyata ya podcast Boba itu grup Telegramnya tuh suka ada info-info yang bener-bener apa ya, baru muncul A1 langsung diinfoin. Nih Noise nih ya teman-teman subscriber gua, nih aplikasi Noise. Nih kita lihat, kita buka. Nih yang kuning. Tuh, dilihat di situ banyak podcast juga. Ada Brizik, Bang Awe, Renika Jamil, ada Coki Muslim, di situ anak-anak MLI banyak di sini. Nah, ada juga nih dengerin podcast Boba. Lo klik di sini. Tuh dia nih episodenya udah 100, udah 2 tahun menemani para pendengar dan penikmat Boba dan para noise di rumah. Nih gue klik bentar dah ya. Oh. Selamat datang di podcast Boba. Bola banget. Penuh data, penuh tawa. Gak usah baper, di bawah happy aja. Itu teasernya. Nah, ya langsung aja di-download aplikasi Noise, dengerin podcast Boba. Oke. Sebelumnya gue bakal bahas Paris dulu yang kalah 2-1 sama City ya. Ini gue ngeliat kayak apa ya? Paris Saint-Germain tuh emang nggak harmonis. Apa ya, ibarat band semuanya tuh pengen menonjol gitu kan. Neymar mainnya nggak jelas, Mbappe lumayan lah karena golin kan ya. Gelandangnya juga aduh nggak nggak pantas megang bola gitu kan. Gue ketika ngelihat line up ada Ander Herrera ditemenin Gana. Nah, di sampingnya Paredes masih oke lah buat penyeimbang. Gue kalau udah ngeliat line up gitu kayak ya ampun, mudah-mudahan backnya sabar ya kan, karena tengah lu ketemu si De Bruyne, Bernardo, ketemu Rodri, itu yang udah ada di level tertinggi, mungkin lagi ada di posisi gelandang-gelandang terbaik gitu. Gue kayak ngelihat begitu muncul line up Ander Herrera, mati deh Paris Saint-Germain, mati ya kan. Karena gelandang kan bener-bener di tengah fungsinya. Kalau lu bisa bantu serangan atau enggak lu bisa bantu bertahan, Ander Herrera apa ya, bisa bantuin musuhnya buat nyiptain peluang. Ah, oke. Kita nih, gue ibaratin Paris Saint-Germain tuh egois. Selalu individual. Kadang kayak orang yang nggak punya visi misi. Neymar main, Nuno Mendes oke lah sesekali maju ke depan, sesekali gocek, tapi sering banget gocek-gocek bola kerebut. Ander Herrera nggak ngerti apa-apa di lapangan bola. Marquinhos pun kadang-kadang apa ya, suka bikin deg-degan sendiri. Kesian Keylor Navas menurut gua. Kan ya maksudnya fungsi utama pemain bola adalah back itu untuk bertahan, tengah buat ngalirin bola ke depan, dari tengah ke depan, di depan buat mencetak gol. Nah, dari tengahnya aja udah bingung nih.
Jadi hancur di tengah. Paris Saint-Germain mati loh ame City dari babak pertama babak kedua, dikurung habis-habisan. Gue malah ngelihat apa ya, bukan mau parkir bus tapi terpaksa diparkir oleh si City ini. Sekarang gini, kalau lu nonton band, ada band-band yang apa ya, biar jadi sebuah band yang harmonis, jadinya apa ya, simfoni gitu. Misalkan kalau lead gitar lagi mau main, pasti yang lain tuh kayak diturunin, dikasih kesempatan buat lead gitar main gitu kan. Jadi enak pas lagi melodi dengernya. Mungkin ada momen buat bass, buat ya ngebass gitu, deng 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 deng, deng. Yang lain kasih jarak buat bassnya lagi improv, drum ketika drum lagi mau improv, kita tahu drum lagi improv. Jadi kita nontonnya dengernya juga gila keren nih, mainnya harmonis gitu kan. Nah, Paris Saint-Germain ketika gitar lagi melodi ya, pada mau gocek-gocek semuanya ya, bassnya juga kenceng, jedak-jeduk, drumnya juga kenceng, gubruk, jadi kagak jelas, kagak enak buat didengerin, nggak enak buat didengerin. Dan di Paris Saint-Germain ya, selain Verratti, gue ngelihat nggak ada orang yang apa ya, dirijennya gitu, kayak ADMS-nya yang buat ayo nih biola mainin, ayo nih sekarang gitar mainin, ayo nih mainin gitu, gitunya nggak ada. Ada sebenarnya di Messinya kagak dikasih bola. Ini aduh ampun dah, Paris Saint-Germain berat Paris Saint-Germain buat eh juara, berat. Mau pemain-pemain datang semua, tapi lu mau nunjukin skill sendiri biar kelihatan keren sendiri, itu susah sih. Lu main buat tim, main nih tim. Oke, kalau buat diri lu sendiri lu jadi kelihatan jago, tapi kalau itu berkesinambungan atau berkaitan dengan bagusnya tim, itu oke. Ini cuma kayak lu pengen nunjukin gue bisa skill ini, gue bisa skill itu. Udah ntar lu nggak kebantai sih, kalah tipis nanti kalau lolos. Nah, gue ini Pep gila sih, maksud gue. Di City sekarang, City adalah orang-orang yang bisa memainkan bola dengan level tertinggi menurut gue. Gue bilang di video kemarin, kalau orang yang bisa tiki taka itu minimal apa ya, levelnya udah S2 lah ya, S2 atau enggak profesor gitu kan. Nah, nih City pemainnya udah di S2 nih. Jadi dia bisa megang bola kuat, dia bisa main cepat, dia bisa build up indah, dia bisa. Jadi maupun striker utama nggak ada ya, tapi City mah masih bisa jalan-jalan aja kalau Pep yang megang menurut gua. Ya, dan kebukti ya, Gapsus golin, Sterling golin. Jadi ya udahlah. City lagi oke, dan salah satu kandidat kuat tim yang paling siap buat bisa lah sampai final Liga Champion menurut gua. City. Paris, nggak, lu ampun deh Paris, ampun-ampunan. Neymar juga sampai Paredes ribut. Paredes sudah minta, Neymar, ini wilayah gue di tengah, lu oper aja ke gue, lu lari ke depan, ntar gue oper lagi. Mungkin gitu tuh yang kalau lu nonton kata Paredes. Neymar gocek. Sampai Paredesnya mau digocek. Cuma maksudnya apa? Nggak ada maksud dan tujuan. Ya kan? Mungkin ya Neymar pasti lebih bagus dari Vinicius gitu kan. Pernah main di Barca, pernah juara ini itu, tapi gue yakin Neymar sebenarnya punya visi misi gitu, tapi entah kenapa belakangan ini kayak nggak jelas main. Kayak Vinicius aja cuma nyekal nyekil. Vinicius nyekal masih bisa gol, bahkan ini Neymar udah kayak gue nggak tahu apa yang dikejar lagi sama Neymar. Udahlah, sementara itu dulu. Kalau misalkan menurut gue, selama tengahnya masih under Herrera, nggak ada backing dari Verratti atau nggak ada backing dari gelandang-gelandang yang bagus, nggak ada back temen lu Gana, aduh ampun udah siap-siap kalah aja si siapa? Si Paris. Nah, sekarang kita bicara skema. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat dulu buat tim-tim yang udah lolos. Berarti diantaranya dari grup A, selamat buat City PSG yang udah pasti lolos dari grup A ke 16 besar. Ada Ajax dan Sporting. Wah, ini underdog nih. Mudah-mudahan lu bisa mengecoh klub-klub gede ya. Ajax ya, ada top skor juga kan dari Ajax. Real Madrid dan Inter Milan, wih gokil, Madrid masuk. Benzema lagi kena kasus, tapi kabarnya ya lagi diurus lah. Mudah-mudahan kasusnya cepat selesai biar Benzema bisa fokus main bola. Chelsea Juventus, selamat walaupun Juventus lagi kemarin sesuai judul gua lagi bocor alus. Nah, di grup B ada Liverpool, Bayern Munchen yang udah pasti, tinggal nunggu sisanya tuh antara Barca atau Benfica. Kayak Benfica sih ya bisa menang dia lawan
lawan si Kiev. MU, selamat MU. Calon juara dengan Michael Carrick dan Cristiano Ronaldo. Udah. Nah, jadi sementara itu yang seru ini nih di grup Porto, Milan, Atletico Madrid nih. Di grup B nih emang sebenarnya grup B grup neraka mungkin. Porto, Liverpool, Milan, Atletico. Tapi yang nggak gue nyangka adalah Atletico di peringkat bawah. Di peringkat 4 Atletico. Ini ada fans Atletico gak yang nonton. Jadi nanti di match terakhir Porto itu bisa lolos kalau ngalahin Atletico Madrid. Tapi asal Milan kalah lawan Liverpool. Wah, ini ribet nih skemanya nih. Milan juga bisa lolos lawan tapi kalau Milan bisa ngalahin Liverpool, terus juga Atletico dan Portonya imbang. Nah, jadi kalau Atletico menang, terus Atletico menang kalah gol, Milan bisa nggak lolos. Wah, iya bener, sama poinnya 4 deh. Sama poinnya 4. Seru itu tuh layak dinanti-nanti. Nah, ini nih dari grup E. Dari grup E, Barcelona bisa lolos kalau ngalahin Munchen. Aturan nggak usah gue baca karena nggak bakal menang lawan Munchen. Asal Benfica juga nggak menang lawan Kiev. Seri pun poinnya masih beda 1 buat Barcelona. Kalau Barcelona kalah, Benfica seri, itu biasa bisa lolos. Barcelona tuh berdoa aja tuh fans Barcelona biar Dinamo Kiev parkir bus segila-gilanya, karena Dinamo Kiev menang lawan Benfica juga nggak ada pengaruh apa-apa. Di grup F, nah di grup F nih Villarreal bisa lolos kalau imbang lawan Atalanta di laga terakhir, karena Atalanta sekarang poinnya 6, Villarreal 7. Ya biar Villarreal lah ya, kemarin Atalanta main masuk terus ya kalah gitu aja. Tapi Villarreal waktu kemarin juara juara apa namanya? Europa League. Mudah-mudahan Villarreal yang masuk ya. Ini dari grup G. Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg. Nah, Lille cuma imbang doang dia bisa lolos. Poinnya tipis nih. Wolfsburg 5 di peringkat 4, Sevilla 6 di peringkat 3, Salzburg 7 di peringkat 2, Lille 8. Anjir, gila, seru banget. Lille imbang sekali bisa lolos. Salzburg imbang juga bisa lolos, atau asal si Sevilla sama Lille kalah, asal Lille kalah dari Wolfsburg. Wah, jadi bingung gini. Tapi gue pengen ngeliat Lille sebagai juara Liga Prancis musim kemarin main di Liga Champion. Bisa gak lu ngebawa vibes juara lu, ngebawa lu berada di atas Paris, tapi ngebawa itu di Liga Champions, lu ketemu tim-tim lain. Lille, gokil. Udah, jadi itu klub yang kira-kira masih berjuang di 16 besar itu ada Porto, Atletico, dan Milan. Tiga tim masih bersaing karena posisinya mepet. Dan ada Barcelona, Benfica. Nah, ini seru juga sih. Villarreal, Atalanta, Salzburg, Lille, Wolfsburg. Nah, ini yang kesingkir udahlah ya, Besiktas, Leipzig, Malmo, Dinamo Kiev, Young Boys, Zenit, Brugge, Dortmund. Wah, Dortmund kesingkir, bro. Shakhtar Donetsk. Wah, Dortmund emang lagi nggak jelas deh. Kan Dortmund tuh apa ya, kalau gua sama teman gua ngejulukin Dortmund adalah penjualan manusia. Jadi kalau udah ada yang jago di Dortmund dijual. Kayak Ajax sedang jago dijual. Jadi takaran suksesnya bukan menangin piala ini, itu menjual pemain bagus dengan harga mahal, itu Dortmund. Ya udah, gitu aja kira-kira ya. Selamat buat para pendukung tim-tim yang udah lolos. Semoga lu memberikan kejutan yang luar biasa tim lu di Liga Champions. Jadi lu bisa bawel di Twitter, di tongkrongan. Nah, buat yang masih berjuang, ini Barcelona segala. Ya udah, tetap semangat. Gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan kesotawan. Jangan lupa dengerin podcast Boba sekali lagi di aplikasi Noise. Ayo, dari 20 subscriber gua dengerin podcast Boba. Itu lebih deep, lebih lucu, banyak data-data yang unik, data-data baru yang mungkin lu belum tahu, dan dihajar dengan tawa. Oke? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.